Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan al-udhiyah atau kita kenal dengan kurban ya, dengan kurban. Dan udhiyah ya, adalah ibadah yang mulia. Di antara hikmahnya disebutkan adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan. Ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar, baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail, dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'us sa'ya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali. Tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara mi wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali, dan dia tidak mengatakan ya Allah tidak ada keperintah yang lain. Maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut. Dia tidak bilang Ismail sini saya sembelih kau, enggak. Dia bilang bagaimana menurutmu wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma tu'mar satidu insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Insyaallah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang insyaallah, dia tidak ujub. Insyaallah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah jadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lamin, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar dia melaksanakan, tidak menyembelih putranya Ismail. Dan Ismail juga luar biasa, siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah, dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan, watallahu lil jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang, agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika disembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti wa fadainahu bidzibhin azim, maka Allah ganti dengan
kibas, yaitu dengan domba untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembelih Ismail itu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu hari nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembelih untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Ini di antara hikmah kita berudhiyah, berkorban. Oleh karenanya udhiyah adalah syiar, maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya, tapi sembelihnya di luar. Bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis salat Id dia menyembelih di musalla, di tempat lapangan salat Id. Habis salat Id, khutbah selesai, nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat. Kan ini syiar, bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan bahwa kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, onta saya yang paling besar, sapi saya sapi lemosin 1 ton, sapi yang paling garang dan sangar yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji, kita ikhlas. Bagaimana kita pergi solat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya, apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limusin, 1 ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kg. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Dikarenanya seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut. Kita diberikan nikmatan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan kurban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah, kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan onta, kemudian diberikan kepada fakir miskin, ya, yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali, kita kasih kambing tersebut, 1/3 buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah 1/3 buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah, ini juga boleh. 1/3 kita makan, 1/3 kita buat fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Sebenarnya juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebagian mengatakan kok syariat Islam sadis, nyembelih nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu seperti, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah waktu saya ke Amsterdam, kawan-kawan cerita dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih sadis? Ya. Mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, tidak mau nyembelih hewan. Hewan ya disembelih ya, sembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Maka tidak mengapa kita sembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu nyembelih di waktu yang lain ya? Di waktu yang lainnya. Jadi ini diantara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya maka tentu pahalanya banyak ya. Dari hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar.
Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Al-kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kasrah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, maka dari itu sholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama di antara Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan, udhiyah, menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman, karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa, fasholli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat mana yang lebih utama, apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta, terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk menyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih. Ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mempraktikkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Dan demikian juga dipraktikkan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut untuk disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, ya sedekah, tergantung mana yang butuh. Tapi ketika hari-hari tersebut yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena di balik menyembelih hewan kurban ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam. Ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik. Para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam. Ya. Saya pernah lihat sendiri. Ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang ini tanah ada penjaganya, supaya penjaganya tidak ganggu kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut. Ya. Dituangkan di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung, Ustaz. Tetapi mereka mempersyaratkan kalau saya ingin buka lahan harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk ruh-ruh. Haram, saya bilang enggak boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan menyembelih hewan, menyembelih manusia. Menyembelih manusia untuk diserahkan kepada roh-roh dewa-dewa yang mereka sembah, ya. Dan ini kebiasaan juga ahlu jahiliyah menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar menyembelih adalah syiar. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik, dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4 hari tersebut. Adapun menyembelih ada waktunya. Makanya menyembelih lebih afdal daripada uangnya digunakan untuk bersedekah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian mazhab ahli mazhab mengatakan, menyembelih lebih afdal daripada merekakan budak. Merekakan budak pahalanya apa? Siapa budak yang kita merdekakan? Kalau ada budak, maka setiap bagian dari tubuh yang kita merdekakan akan memerdekakan kita di neraka jahanam. Karena budak itu terkadang boleh, zaman dahulu ada budak boleh tidak satu orang yang merdekakan. Misalnya ada 7 orang sepakat memerdekakan satu budak, boleh.
3 orang sepakat memerdekakan satu budak, maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia memerdekakan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memerdekakan orang tersebut. Sebagian ulama mazhab mengatakan menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah. Baik. Sembelihan banyak modelnya. Pertama sembelihan syirik. Sembelih unta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun cari darah monyet. Subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan menyembelih karena selain Allah. Syirik, dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk penguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah, dewi sawah lah, dewa pantai lah. Ini semua syirik. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Apalagi dikatakan buat dewi inilah, buat dewi Sri lah, buat dewa fulan lah, ini jelas syirik. Ya. Buat Nyi Roro Kidul lah, syirik. Enggak boleh. Siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada 2 model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar, ya untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan seperti warung-warung yang menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan. Ya. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah. Yang kedua, yang pertama haram syirik, yang kedua mubah, yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah, tapi bukan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru. Namanya akikah. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak. Ada namanya hadyu. Hadyu adalah dam jubran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dam jubran, dam syukur, yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk dalam satu safar bisa melakukan 2 kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jemaah haji Indonesia adalah haji tamattu. Makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran. Seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah, sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jibran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai karena sakit, maka dia harus pakai celana padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih, di antaranya boleh milih untuk menyembelih. Taib. Dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib.
Hukumnya wajib jika dia bernazar, saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa? Wajib. Karena dia bernazar. Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kurban hukumnya wajib. Ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-sekali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit, dikasih kelapangan, tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama, ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," jika kalian melihat hilalnya Dzulhijjah, fa arada ahadukum an yudhi, kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak, menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan? Karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib. Tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban. Supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa? Wajib. Ya. Tidak dianggap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib.